Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Oke, halo, selamat malam teman Tabula sekalian. Hari ini saya Arnold yang akan menjadi host untuk mendampingi ya sesi pada hari ini. Oke, semoga teman-teman dimanapun selalu sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Ya, buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali bergabung, selamat datang. Buat teman-teman yang sudah pernah bergabung, selamat datang kembali. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih di Tabula Talks. Oke, baik. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Ini agak spesial ya, karena kita menghadirkan, nah ini teman saya juga sih sebetulnya ya, co-founder dari Tabula. Mungkin nanti sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol juga nih tentang Tabulanya. Tapi topik malam hari ini adalah kita akan bicara mengenai pengalaman wellness dan COVID-19. Mungkin teman-teman di sini beberapa ada yang pernah ya terkena COVID gitu, atau mungkin orang terdekatnya atau keluarganya ya. Mungkin pertama-tama saya juga menyampaikan turut berempati ya buat teman-teman jika ada yang mengalami seperti itu. Memang harus kita akui 2 tahun pandemi ini perjalanan yang tidak mudah ya buat kita semua. Tapi semoga teman-teman hari ini ada di kondisi yang sehat ya, dan juga orang terdekat, keluarga, kerabat juga dalam kondisi yang sehat. Seperti itu. Di sini juga sudah ada nih Kak William yang hari ini akan sharing. Ya mungkin saya sedikit perkenalan dulu. Kak William ini adalah seorang praktisi ya intervensi sosial. Nanti Kak William akan sharing nih gitu ya mengenai pengalamannya Kak William ya, terutama penghayatan seputar wellness, karena Kak William ini kebetulan jadi salah satu alumni COVID gitu ya. Kak William pernah terkena COVID, lalu cukup menarik lah nanti pengalaman, nanti Kak William bisa sharing gitu ya. Oke, mungkin kita bisa kenalan dulu. Kak William sudah hadir nih. Halo Kak William. Halo Not, halo teman-teman Tabula semuanya. Oke, apa kabarnya nih Kak William? Baik Not, gimana kabar? Wes, gila. Sehat. Amin. Oke, Kak William mungkin boleh. Ini kita santai aja lah kita, karena saya dan William ini sudah kenal cukup lama ya. Kita mungkin agak santai aja ngobrolnya ya. Will, boleh kenalin diri dulu Will sedikit? Oke, thank you Not. Halo teman-teman Tabula semuanya, apa kabar? Selamat malam. Sebelumnya thank you banget nih karena sudah mau hadir, dan mungkin Tabula Talks hari ini agak spesial ya karena lebih nyeritain pengalaman gitu. Ini kayak pertama kali ya kita bikin Tabula Talks kemudian sharing pengalaman. By the way, tadi Arnold sempat nanya ya tentang siapa gua. Jadi kenalkan teman-teman, gua lu aja kali ya. Gua adalah William. Teman-teman bisa manggil William aja juga nggak apa-apa. Saat ini sebagai co-founder Tabula bareng Arnold, jadi kami bersama-sama coba bangun Tabula, coba bantu teman-teman anak muda khususnya ya untuk kemudian bisa lebih mengenal siapa dirinya, bisa belajar dan mampu untuk menolong diri teman-teman sendiri gitu. Selain jadi co-founder Tabula, saat ini gue juga kerja gitu. Gue kerja di salah satu NGO, teman-teman, non-government organization, atau mungkin kalau teman-teman lebih kenalnya lembaga swadaya masyarakat ya, LSM gitu. LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan dan toleransi perdamaian. Jadi biasanya tugas gue di sana adalah membuat program-program yang kira-kira bisa membantu supaya negeri kita tercinta ini bisa lebih damai, bisa lebih toleran, bisa lebih menghargai perbedaan, bisa lebih bahagia dan sejahtera gitu. Sama lah dengan apa yang jadi visinya Tabula. Kurang lebih itu sekalian Not ya, sharing sedikit tentang kesehariannya gue dan apa yang jadi pekerjaan gue saat ini. Oke, thank you Will buat perkenalannya dan sharingnya dikit. Mungkin gue mau nanya dulu nih Will sedikit ya, gitu seperti topik ini. Will, lo kan kemarin itu ini ya, salah satu alumni COVID ya, pernah kena COVID gitu kan, sampai di ini ya, dirawat di Wisma Atlet gitu. Boleh cerita dikit nggak tuh Will pengalamannya ya? Mungkin teman-teman
teman-teman di sini, saya tahu ya, mungkin ada yang sudah pernah kena, mungkin ada yang belum pernah, ya kalau belum pernah, jangan sampai gitu ya. Tapi sebenarnya cerita dulu pengalamannya mungkin awal itu gimana sih, dan ya sampai dirawat di sana itu seperti apa gitu. Oke. Mungkin agak panjang nggak apa-apa ya. Gue cerita dari awal ya. Iya, jadi teman-teman seperti yang kita tahu ya, kita sudah hidup dengan COVID selama 2 tahun ya, 2 tahun lebih bahkan gitu. Mungkin sedikit cerita gitu ya. 2020 kalau kita tahu ada yang kena COVID itu kayaknya kita nggak kenal siapa orangnya gitu ya, cuma dari berita segala macam. Terus gue juga berpikir, mungkin teman-teman juga banyak yang berpikir 2021 mungkin akan lebih baik kondisinya, tapi ternyata tidak gitu ya. Semakin mendekat gitu ya. Kemudian circle kita juga mulai banyak yang terkena COVID gitu. Mungkin dari teman-teman kita, ada dari ayah ibu teman-teman kita, ada dari keluarga jauh kita, keluarga dekat kita, atau bahkan kita sendiri. Jadi jujur aja gue juga nggak pernah nyangka ya bakal kena, dan keluarga gue juga bakal kena gitu. Ini lebih ke sharing aja teman-teman ya. Nanti teman-teman juga boleh kalau ada yang mau sharing juga. Kejadiannya itu gue inget banget tanggalnya tanggal 3 Juni 2021 gitu. By the way, untuk nyamain konteks ya, jadi rumah gue tuh ada 7 orang, cukup ramai ya teman-teman ya. Ada bokap gue, ada nyokap gue, ada gue dan 2 adik gue, lalu ada tante sama nenek gue. Nah, sebenarnya tante nenek gue ini nggak tinggal bareng gue gitu harusnya. Cuman memang dari awal tahun 2021, nyokap gue itu kena penyakit gagal ginjal. Jadi harus cuci darah rutin 2 kali seminggu. Dan akhirnya tante nenek gue itu menemani dan merawat nyokap gue di rumah. Nah, tanggal 3 Juni itu, yang paling awal kena COVID itu adalah adik gue yang terakhir. Dia menggigil, demam gitu ya, kemudian mulai panas badannya, nggak kuat jalan segala macam, akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Jam 1 pagi baru ketahuan kalau adik gue positif COVID. Jadinya besokannya gitu tanggal 4 Juninya sekeluarga tes swab antigen. Nah, di situ baru ketahuan ternyata nyokap, tante, sama nenek gue positif COVID juga, teman-teman. Cukup apa ya, cukup membuat sedih kali ya, karena pada saat itu kebetulan tiga-tiganya punya comorbid gitu ya. Nyokap gue kena gagal ginjal, nenek gue itu ada diabetes, tante gue itu ada GERD, asam lambung. Jadi yang kebetulan kena malah tiga-tiganya nih. Jadi ada dugaan kayaknya memang yang kena duluan tuh 3 orang ini. Mungkin karena ketika di rumah sakit ya kenanya. Dan kemudian nepak ke adik gue yang terakhir. Karena adik gue ini sempat tidur bareng sama nyokap gue ketika nyokap gue sakit. Gitu. Jadi ada dugaan adik gue kena dari nyokap gue juga. Nah dari sana kebetulan waktu itu memang belum terlalu ramai rumah sakit, jadi ekskalasi positif COVID masyarakat Indonesia itu belum terlalu setinggi ketika di tengah Juni ya. Jadi waktu itu nyari rumah sakit masih nggak terlalu sulit. Kemudian jadinya tante sama nenek gue itu akhirnya dapat rumah sakit di 2 tempat yang berbeda, teman-teman. Tapi nyokap gue belum bisa masuk karena masih harus cuci darah dulu gitu. Jadi nunggu 2-3 hari. Nah, di saat itulah kemudian harus ada kan yang ngerawat nyokap gue. Tante nenek gue sudah di rumah sakit jadi nggak mungkin. Jadi pilihannya kan yang masih negatif itu ada 3 orang ya. Gue, adik gue yang pertama, sama bokap gue. Jadi akhirnya yang ngerawat nyokap gue itu ada gue sama bokap gue. Sementara adik gue yang pertama itu diputuskan untuk jangan terlibat deh gitu. Supaya kalau amit-amitnya kita kena COVID, tidak semuanya kena gitu ya. Kalau semuanya kena kan bingung juga gimana cara kita ngelola keluarga gue gitu kan. Ya akhirnya kita ngerawat nyokap gue, karena waktu nyokap gue juga diare kan. Karena ternyata positif juga, jadi diare parah, nggak bisa jalan, menggigil, demam dan lain sebagainya. Jadi harus dirawat penuh selama 2 hari itu. Walaupun gue sudah memakai sarung tangan gitu ya, sudah cuci tangan terus-terusan, pakai masker double, pakai baju tangan panjang lain sebagainya gitu. Ternyata nggak selamat juga ya teman-teman. Jadi gue kena COVID juga, walaupun gue sudah menduga gitu ya pasti kena gitu, karena 2 hari intens
berhadapan dengan orang yang kena COVID, kemungkinan besar kita juga akan kena gitu. Untungnya bokap gue nggak kena, karena kayaknya bokap gue sudah 2 kali vaksin, teman-teman. Jadi mungkin kekebalan tubuhnya lebih baik ya gitu. Gue kena itu tanggal 8 Juni. Sebelum itu ya nyokap gue akhirnya masuk ke rumah sakit, dan pada waktu itu juga sebenarnya beritanya juga kurang baik ya. Kita nunggu dari jam 8 pagi sampai setengah 5 sore waktu itu. Gue inget banget dokternya datang ke tempat gue sama bokap gue. Kita duduk di tenda kecil dekat gedung COVID gitu ya, di gedung untuk pasien COVID. Dokternya bilang gini, kurang lebihnya ya, secara tersirat dokternya bilang paru-paru nyokap gue tuh sudah sangat parah, kayak putih semua gitu. Jadi persiapan untuk yang terburuk. Nah waktu itu ya udah gue sama bokap gue lebih ke arah berserah kali ya, karena kita juga nggak tahu harus apa. Jadi akhirnya kita ngucapin say goodbye gitu ya ke nyokap gue, karena kan sudah harus masuk ke gedungnya dan kita udah nggak bisa bertemu lagi sampai kemudian nyokap gue negatif. Jadi kita pulang gitu. Nah, long story short, tadi gue bilang tuh tanggal 8 Juni, ternyata malam-malamnya gue yang menggigil, batuk parah, pusing, jadi nggak bisa tidur. Pagi-paginya ketika bokap gue masuk ke kamar gue ya, karena bokap gue mau ngasih gue kayak telur dan sarapan gitu ya. Gue bilang ke bokap gue gitu, kayak, Pi, karena gue manggil bokap gue papi kan, Pi, jangan masuk ya, kayaknya gue kena COVID, kayaknya aku kena COVID gitu. Nah saat itu juga gimana ya, saat itu juga nggak bisa diekspresikan, karena abis itu bokap gue langsung nangis gitu, karena gue kebayang lah ya betapa sulitnya bokap gue waktu itu. Seluruh keluarga besar nelpon bokap gue untuk nanya kondisi tante, nenek, dan nyokap gue gitu. Jadi dibombardir pertanyaan dari berbagai macam tempat, dan kemudian gue yang bisa nemenin bokap gue untuk diskusi dan ngobrol terkait dengan masalah ini juga harus positif gitu. Jadi bokap gue mungkin juga stres banget pada saat itu, jadi langsung nangis. Kemudian gue ingat banget kata-katanya adalah, kok bisa sih kejadiannya ke keluarga kita gitu ya. Akhirnya keluar, gue nggak tahu tuh bokap gue ngapain, tapi kan gue masih di kamar karena masih sakit ya gitu. Siangnya gue tes swab tapi negatif, cuman gue masih menduga kalau gue positif ya, jadi gue PCR dan baru ketahuan tuh malam-malamnya gue positif gitu. Nah tapi karena saturasi oksigen gue masih cukup baik dan lain sebagainya, dan waktu itu juga kayaknya rumah sakit sudah semakin penuh, jadi opsi gue cuma 2, gue isolasi di rumah atau gue ke Wisma Atlet Kemayoran, karena kebetulan tinggal di Jakarta teman-teman. Dan akhirnya gue milih ke Wisma Atlet Kemayoran, karena kalau gue isolasi di rumah takutnya kalau kena ke bokap dan ke adik gue yang pertama kan repot ya. Tinggal 2 orang ini doang nih di keluarga gue yang nggak kena, masa gue menepakan juga, itu kan tidak wise ya menurut gue. Jadi akhirnya kontak ke RT melanjutkan ke Puskesmas Gambir, puskesmas paling dekat dengan rumah gue, dan di tanggal 10 akhirnya gue naik ambulans ke Wisma Atlet gitu ya. Jadi gue mulai stay di Wisma Atlet sampai tanggal 28. Jadi gue 18 hari di Wisma Atlet. Itu juga masih belum negatif teman-teman. Gue baru negatif 13 Juli. Tapi gue sudah boleh pulang karena CT-nya sudah semakin baik, dan waktu itu Wisma Atlet sudah sangat ramai, sudah melampaui jumlah yang seharusnya. Jadi orang-orang yang sudah lebih baik juga sebaiknya pulang ya, karena kan juga banyak sekali kemudian pasien yang butuh juga tempat untuk isolasi. Mungkin itu dulu kali ya, cerita singkatnya tentang pengalaman gue waktu itu kena COVID. Shit man, gila ya teman-teman. Nih buat teman-teman ya yang lain, nih gue kan emang cukup intens ya, buat teman-teman nih for your info aja gitu. Gue cukup intens, ya gue emang kerja bareng Will gitu kan, kita ngebangun Tabula bareng-bareng. Dan ya dulu waktu gue dapat kabar William itu sekeluarga ya, dia dan mayoritas keluarganya itu positif tuh, ya buat gue tuh lumayan mengagetkan ya teman-teman gitu. Dan tentunya ya pasti khawatir lah gitu. Dan ini pun gue tahu ceritain ya, tapi tetap ketika dengerin lagi buat gue ya gue merinding ya gitu. Dan tetap ini ya, dan gue berharap dan mendoakan teman-teman Tabula di sini kalau bisa jangan sampai lah gitu ya, jangan sampai mengalami seperti itu gitu. Oke, Will, tinggal lu cerita ya berarti
lo nya kena, kemudian jadi kan lo harus deal dengan situasi lo nya kena, anggota keluarga lo juga mayoritas kena, dan komorbid ya kan tadi lo cerita ya, nyokap lu gitu kan, tante lu gitu kan komorbid, dan lu juga masih harus deal dengan bokap lu kan yang tidak kena, tapi kan dia juga jadi gimana sih kan, gila nih kok semua keluarga kok kena gitu kan, which ya kita tahu lah gitu kalau ya itu kalau udah positif COVID ya sorry itu saya itu kan udah ngeri banget ya, kayak itu bisa jadi kali terakhir lo ketemu gitu kan, ketika masuk gitu. Gue juga nggak kebayang sih ya gimana beratnya gitu jadi bokap lo juga ketika itu. Nah Will, lo di titik itu kemudian gimana tuh lo cope buat teman-teman ya, cope itu maksudnya gimana lo deal gitu, lo secara emosional, secara psikologis gitu ya, gimana tuh lo deal dengan itu semua, kan pasti nggak kebayang pressure-nya gitu kan, gimana? Iya, nggak bisa notok di Wisma Atlet. Maksudnya ya kalau ditanya gimana cara dealnya, walaupun ya gua dan Arnold bangun Tabula kita ngomongin wellness mental health, kalau memang kejadian ya nggak semudah itu juga ya teman-teman mempraktikkan apa yang kita pelajari teori gitu kan. Di Wisma Atlet sendiri, jadi gue tuh ngobrol terus sama keluarga gue, tapi keluarga gue tuh menyembunyikan segala informasi tentang nyokap gue, nenek gue, sama tante gue. Jadi gue nggak tahu apa-apa informasi tentang mereka. Mungkin sebaliknya juga seperti itu gitu ya. Gue juga nggak tahu gimana situasi dan apa kabar yang ada di rumah gitu. Dan gue juga mengalami struggling sendiri ya, mengalami masalah sendiri karena ternyata tidak menyenangkan ya kena COVID itu, dan kebetulan gejala gue cukup banyak teman-teman. Gue nggak tahu apa aja nih yang teman-teman tahu tentang gejala COVID ya, itu mungkin gue rasain semua kecuali saturasi oksigen itu masih bagus. Tapi pusing iya, batuk iya, bibir pecah-pecah iya, lidahnya bawahnya hitam iya, rambut rontok iya, sesak napas iya sedikit. Kalau nunduk tiba-tiba kayak ada gas yang naik ke atas kemudian lu muntah iya. Makanan bukan nggak ada rasa tapi bau gitu, jadi gue nggak makan selama 5 hari deh, cuma makan pisang doang yang netral rasanya gitu. Apalagi ya, nggak bisa BAB jadinya, perut bawah gue tuh sakit banget gitu selama semingguan gitu. Dan ada beberapa hal lainnya yang kemudian juga dialami. Jadi seminggu pertama itu, sekitar 7 hari pertama itu gue nggak berani keluar kamar. Takut banget keluar kamar. Karena kalau keluar kamar, kayaknya tuh lorong tuh jadi jauh banget gitu ya. Kayak ngambil makanan sama ngambil obat-obatan jauh banget kayaknya. Padahal cuma paling 2 menit nyampe gitu. Cuman ketakutan itu kali ya, trauma itu yang membuat gue nggak berani keluar terlalu banyak gitu. Jadi ya kadang-kadang gue skip juga ngambil makanan, toh nggak bisa makan juga kan. Kalau ngambil air pun gue udah nggak bisa ngambil pakai dispenser karena harus bungkuk. Kalau pas gue bungkuk, gue akan muntah. Jadi gue harus ngambil aqua gitu. Sementara di sana kan suster juga terbatas teman-teman ya. Satu gedung, jadi kan gue di gedung tower 5, itu cuma satu lantai itu cuma, sorry, 2 lantai cuma satu suster gitu. Jadi kan nggak mungkin juga bergantung sama dia kan. Jadi harus mandiri sendiri juga. Itu sih, jadi kayak kalau ditanya gimana cara gue coping, pada saat itu nggak bisa banget, kayak ya udah gue bener-bener mungkin itu the lowest point in my life ya, jadi kayak itu titik terendah dalam hidup gue juga. Iya, gue nggak tahu kondisinya seperti apa, gue cuman bisa ya kayak ya udah berharap aja kalau ini bisa selesai dan lain sebagainya gitu. Gitu sih, Not. Jadi kayak kalau ditanya pada saat itu sih belum bisa ya. Mungkin baru bisa setelah akhirnya gue keluar dari Wisma Atlet. By the way, mungkin gue sedikit sharing kali ya. Jadi gue kan keluar dari Wisma Atlet itu tanggal 28 Juni, ya 18 hari ya. Gitu. Nah, di saat itu ketika gue mau pulang, jadi sorenya gue mau pulang, pagi-paginya tuh gue ngeliat Instagram. Nah, ketika gue ngeliat Instagram, gue lihat Instagram dari keluarga jauh gue, itu ngasih kayak post, feednya hitam, captionnya, Popo sudah meninggal, gitu kan. Kemudian, Popo sudah menyusul kayak nama tante gue 2 minggu yang lalu yang sudah duluan, gitu. Jadi kayak,
iya nggak bisa deal ya, nggak bisa coping ya kayak waktu itu. Tapi pause-nya tuh 2 menit hilang gitu. Jadi kayak gue masih mikir ini beneran gak sih? Gitu. Gue nggak tahu ini beneran atau kayak salah ngetik atau apa gitu ya, gue berhalusinasi atau apapun gue nggak tahu. Tapi ya saat itu ya kondisinya kayak gitu. Yang dugaan gue berarti nenek sama tante gue sudah tiada gitu. Untungnya gue dapat kabar kalau nyokap gue tuh udah di rumah, tapi gue nggak tahu kabar tante sama sama nenek gue kayak gimana. Jadi gue pulang dengan segala hal yang gue juga masih bingung kondisi seperti apa. Di sisi lain gue belum negatif teman-teman, dan di rumah tuh ada gejala baru. Mungkin gue sempat share ke Arnold juga ya waktu itu pas gue udah mau mulai kerja, tiba-tiba gue udah mau mulai yuk jalan lagi tabula gitu. Tiba-tiba kayaknya after covid ya, jadi tangan kaki gue tuh sakit kalau digerakin gitu. Jadi nggak bisa jalan, nggak bisa terlalu banyak gerak gitu, karena kayak syaraf-syarafnya tuh jadi kayak ketekan dan sakit gitu, sakit banget. Terus juga pada saat itu juga masih batuk-batuk dan cepet lelah gitu. Jadi iya masih struggling lah dengan kondisi yang ada juga. Sampai akhirnya eh, gue baru dapat kabar setelah bokap gue tuh kayak ngumpulin kita semua gitu ya. By the way, nyokap gue juga nggak tahu ya. Nyokap gue juga nggak tahu gimana kabar nenek sama tante gue. Nyokap gue tuh masih selalu bilang gitu, ketika gue di rumah ya, nyokap gue selalu bilang kayak ini nanti kalau tante gue udah pulang tidur bareng gitu. Kayak masih mau ngobrol segala macam ya kan. Terus pas kita ngumpul bareng itulah baru kemudian bokap gue ngasih tahu kalau tante sama nenek gue sudah nggak ada gitu. Dan sudah persiapan mau 40 harian buat tante gue, karena kan pas gue pulang itu tante gue sudah meninggal ternyata 2 minggu sebelumnya. Dan setelah gue pulang gue negatif, itu kan deket-deket udah mau 40 hari ya tante gue meninggal gitu. Jadi ya itu sih kondisinya. Jadi Not, kalau ditanya gimana cara copingnya, gue juga bingung sih gimana. Tapi at the end after kejadian itu ya mungkin lebih ke dalam diri ya, kayak gue ngerasa life must go on. Kayak masa lalu nggak bisa lu ubah, yang lu bisa ubah masa depan. Apapun yang terjadi nggak bisa lu ubah gitu ya, nggak bisa berubah. Sedih iya, kesel iya, marah iya, kecewa iya, tapi kan um, gimana ya, tapi kan ya udah, kita tetap harus jalanin hidup ya gitu. Masih banyak mimpi-mimpi yang perlu dikejar, masih banyak hal yang ingin dilakukan, masih ingin meraih masa depan, masih juga ingin menjalani tabula dan lain sebagainya. Jadi ya harus harus terus melangkah, harus terus move on gitu. Di sisi lain gue juga sadar ketika gue kena COVID, gue semakin sadar kalau ternyata bokap nyokap gue segitu sayangnya sama gue ya. Jadi itu juga sih yang ngedorong gue untuk berusaha untuk sembuh, karena gue ngerasa wah ada nih yang nunggu gue di rumah, orang-orang yang gue sayang itu nunggu gue di rumah gitu. Jadi ya gue harus sembuh, gue harus bisa ngelanjutin hidup gitu. Jadi lebih ke arah internal kali ya Not ya. Sedih masih Not sampai sekarang, jadi ya itu proses lah ya, nggak seinstan itu juga untuk kemudian bisa berdamai dengan kondisi yang ada. Iya, gila. Nih ya teman-teman, gue pun gue udah tahu ceritanya ya, tetap gue kalau dengar cerita ini gue nggak tahu tuh mau mesti apa ya. Gila, gue nggak kebayang sih kalau gue jadi William gitu. Ini by the way buat teman-teman yang baru join ya, gue mungkin sedikit recap dulu. Jadi kita malam ini kan lagi ngobrolin ya tentang pengalaman wellness terkait COVID, dan ini mungkin ada spesial kita ngobrol bareng William. William adalah co-founder Tabula bareng gue, yang kebetulan, ya nggak kebetulan sih ya sebenarnya. Ya, ini intinya William itu kemarin pernah kena COVID gitu ya. William ini di rumah tuh ada 7 orang tinggal di rumahnya. William, bokap, nyokap, adik, nenek, dan tante. Kemudian kemarin tuh dilalah 4 orang ya, William, neneknya, nyokapnya, sama tantenya itu kena COVID gitu di waktu yang berdekatan. 5 Not berarti. Adik gue kan kena juga. Oh iya, sorry. 5 sama adiknya ya. Berarti 5 orang ya kena COVID di waktu yang berdekatan. Dan ya mereka dirawat di tempat yang berbeda-beda. William itu di Wisma Atlet gitu ya. Wisma Atlet itu for your info buat teman-teman, itu dulu tempat buat atlet
Asian Games kemarin, jadi waktu lagi tinggi-tingginya COVID itu dijadikan tempat isolasi mandiri gitu. Nah kemudian ya William itu kehilangan nenek dan tantenya. Ya, Williamnya sembuh, nyokapnya sembuh, tapi nenek dan tantenya tidak gitu ya. Jadi William tuh perlu deal dengan ya dia yang udah kena, kemudian harus menyaksikan orang terdekatnya itu kena, dan ada yang tidak selamat, dan juga keluarga yang ya ditinggalkan gitu ya. Oke, Will, tapi gini, lo lo tuh akhirnya ya oke lah, mungkin berat ya untuk deal itu, tapi kan tadi lo udah sempat mention lah gitu, apakah ya life must go on dan sebagainya. Tapi boleh cerita dikit gitu ya, itu tuh gimana sih, maksudnya yang mungkin bukan deal ya, tapi lebih ke membuat lo bertahan gitu secara mental gitu ya. Karena kita tahu banyak nih, karena banyak yang kemudian kan dibilang orang tuh sebenarnya ketika kena COVID itu kadang yang ini ya, sorry gitu, yang dalam tanda kutip membunuhnya gitu kan, itu juga adalah selain virusnya kan juga tekanannya ya, stresnya gitu ya. Di lo tuh gimana tuh ya akhirnya yang buat lo bertahan gitu? Iya, mungkin kalau ditanya jawabannya sih ada 3 kali ya, 3 hal yang kemudian paling ngebantu gue gitu. Pertama tuh support system, teman-teman. Jadi waktu gue kena COVID tuh gue nggak ngasih tahu gue nggak ngasih tahu banyak orang ya, nggak ngepost juga di Instagram dan lain sebagainya. Gue cuma ngasih tahu teman-teman terdekat gue gitu ya, kayak Arnold dan teman-teman sedikit yang lainnya lah gitu, dan juga keluarga gue yang tahu ya gitu. Dan pada saat itu gue merasa bersyukur banget sih, karena mereka tuh selalu nanyain kondisi gue seperti apa, ngobrol, sehingga walaupun sendirian tetap ngerasa waktu bisa berjalan ya gitu ya, nggak sangat segitunya membosankan gitu. Itu pertama, support system gitu. Yang kedua tadi ya, yang kayak gue bilang gitu, gue tahu ada orang-orang yang gue sayangi itu nunggu gue di rumah. Jadi ya apapun itu ya gue harus sembuh gitu kan ya. Nggak mungkin gue melihat bokap gue atau nyokap gue semakin sedih lagi kan waktu itu. Jadi kayak itu juga jadi pemikiran dimana kemudian gue ngerasa harus bertahan. Dan satu hal yang setelah itu gue rasakan adalah gue semakin dekat dengan keluarga gue, teman-teman. Jadi sebelum itu mungkin hubungan gue sama keluarga gue tuh nggak terlalu dekat, karena ya udah gue punya kesibukan ya di usia gue yang sekarang. Gue usia 27 tahun, ya banyak hal lah yang kemungkinan harus keluar, ataupun kalau lagi WFA ya tetap banyak meeting dan lain sebagainya. Tapi sejak kondisi ini sudah berlalu, gue sama keluarga gue tuh semakin dekat. Jadi kayak kita semakin sering ngobrol, punya grup family bareng-bareng ya, punya grup keluarga bareng-bareng yang ngobrolin banyak hal lah kemudian di sana yang sebelumnya tuh nggak pernah ada. Dan gue kayak masih pengen ngebuat bangga bokap nyokap gue ya gitu. Dan itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, yang kemudian bisa membantu gue untuk bertahan, karena lebih bersyukur sih, lebih kepada ternyata Tuhan gitu ya masih mengizinkan gue untuk punya kehidupan kedua ya. Karena meskipun pada dasarnya kan kita tahu cuma 3% kemudian orang yang positif COVID akhirnya meninggal dunia, tapi di keluarga gue enggak loh. Di keluarga gue tuh 40%. Jadi dari 2 ada 5 orang kan, teman-teman. Dan gue sempat ada di titik di mana gue ngerasa kayaknya gue akan meninggal deh gitu. Karena sakitnya tuh segitunya gitu buat gue ya. Penyakit yang nggak pernah gue rasain sebelumnya gitu. Jadi setelah itu ya gue lebih bersyukur sih, kayak oke, gue masih diberikan kesempatan kedua, mungkin gue harus menjalani hidup ini dengan lebih baik dan bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, dan juga gimana caranya gue bisa lebih ngelakuin hal-hal yang memang bisa berguna ya, bisa bermanfaat untuk diri gue, keluarga gue, dan banyak orang. Itu kali ya, Not ya, 3 hal itu sih yang kemudian membuat gue bisa akhirnya menerima kondisi yang ada. Walaupun kalau di-trigger gitu ya, kayak ada tempat di mana gue sering jalan bareng tante nenek gue, ada makanan yang sering dimakan sama tante atau nenek gue, itu kadang-kadang masih sedih sendiri gitu kan. Tapi ya
ya udah itu kan kenangan yang abadi ya, jadikan itu sebagai kenangan yang indah aja gitu sih paling. Iya, iya. Tapi ini menarik sih, Bel. Gue dari cerita lo gitu, dan gue mungkin teman-teman Tabula yang lain juga, gue nggak tahu mungkin pernah punya pengalaman serupa. Kan emang kadang-kadang sesuatu kan kita tuh baru betul-betul menghargai sesuatu atau baru betul-betul melihat nilai sesuatu tuh ketika udah nggak ada ya, atau mungkin ketika itu terancam gitu. So gimana, gue nggak kebayang sih, tapi tetap ya gitu. Cuman ya mungkin buat teman-teman Tabul yang lain juga ya inilah belajar dari William ya. Kalau ini yang gue dapet dari cerita William adalah jangan sampai lah gitu ya, kita jangan sampai harus ngalamin situasi seberat itu gitu ya, baru kemudian melihat ternyata family atau keluarga itu segitunya gitu ya. Don't take that for granted, katanya. Gue sih ngerasa gitu, karena ya kita nggak pernah tahu ya gitu. Walaupun sekarang mungkin COVID udah mulai menurun kan, tapi ya sebenarnya nggak harus COVID ya gitu kan. Bahaya itu nggak cuma COVID, kita nggak pernah tahu gitu. Amit-amit ya, tapi keluarga kita kenapa dan sebagainya, dan pasti rasanya berat banget gitu ya. Dan kayak juga jangan sampai nunggu kita udah hampir kehilangan nyawa gitu baru menghargai hidup kita ya, gitu sih. But anyway, ini ya, thank you banget gitu untuk ceritanya gitu. Mungkin ini ya, Will, kalau dari lo nih ya, ada pesan-pesan apa, Will, buat teman-teman Tabula ya? Ya mungkin bagi mereka yang belum pernah kena COVID gitu ya, ataupun yang sudah pernah kena atau melihat orang terdekatnya gitu. What do you have to say? Normatif sih, maksud gue tetap take care dengan diri sendiri gitu ya. Maksud gue gini, di keluarga gue walaupun dugaannya tante, nenek, dan nyokap gue yang awalnya kena, tapi kan sebenarnya kita nggak ada yang tahu siapa duluan yang kemudian mengenai siapa gitu ya. Jadi dalam kondisi sekarang sih menurut gue alangkah baiknya kita juga memproteksi diri sendiri, bukan cuma untuk keselamatan kita sendiri ya, tapi juga untuk keselamatan keluarga kita gitu. Itu yang pertama, teman-teman. Dengan kondisi yang sekarang ada, nggak tahu apa yang terjadi. Gue juga nggak tahu teman-teman udah pernah dengar atau enggak, kayak Deddy Corbuzier pun, misalnya Chandra Leo ya, YouTuber, itu juga kan mengalami hal yang sama dan bahkan jauh lebih parah gitu ya, kena badai sitoksin, dan hampir meninggal juga dan lain sebagainya. Kita nggak ada yang tahu lah gitu. Dan ternyata walaupun kita sama-sama masih muda gitu ya kan, umur juga nggak ada yang tahu ya teman-teman ya, usia nggak ada yang tahu. Jadi ketika kita masih ada kesempatan untuk hidup, kalau buat gue yang pertama, yuk kita bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan keluarga sih, kalau buat gue pribadi ya. Karena gue pasti akan menyesal banget kalau misalkan gue tidak bisa menemukan kenangan-kenangan lagi yang indah bareng keluarga gue setelah mereka kemudian menutup mata misalnya gitu. Jadi kayak selagi masih bisa, gue pengen sebanyak-banyaknya menghabiskan momen bersama keluarga gue sih. Itu yang selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur sih teman-teman, dan juga selagi masih diberikan kesempatan untuk hidup, yuk kita melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Jangan menyesali apa yang nanti akan kita sesali di kemudian hari. Untuk perilaku-perilaku yang mungkin seharusnya tidak kita lakukan pada saat ini gitu misalnya. Itu sih paling ya, lebih karena pesan-pesan moral aja sih yang mungkin gue refleksiin juga ya ketika gue mengalami kondisi ini. Oke. Oh, that's deep ya gitu. Enggak, menurut gue walaupun normatif ya, tidak mengurangi nilai dari penghayatan tersebut gitu. Oke, itu saja untuk malam hari ini. Thank you William, thank you teman-teman sekalian. Sampai jumpa di Tabula.